تعافى من خلال هذا النصر العظيم عادت الناس إلى بيوتها كم تشردت الناس في هذه الدنيا كم عاشت الناس في الخيم. Jatuhnya rezim Bashar al-Assad membawa Suriah ke masa transisi di tengah perubahan politik dan teritorial dalam seminggu terakhir. Nah, di saat-saat genting inilah muncul nama penting, salah satu tokoh terkuat yang memimpin pemberontakan, yaitu Abu Mohammed al-Julani. Sebagai pemimpin HTS yang menampilkan citra moderat, figurnya cukup menarik perhatian dunia tak terkecuali warga Suriah itu sendiri. Jadi, siapakah sosok Abu Mohammed al-Julani yang sukses menggulingkan rezim otoriter Suriah ini? Berikut ulasannya. Sejarah baru tertulis. Beberapa jam setelah kelompok pemberontak resmi mengambil alih Suriah, pemimpin Hayat Tahrir al-Syam, HTS, Abu Mohammed al-Julani, memberikan pidato kemenangan di Masjid Umayyah yang simbolis di ibu kota. Melalui pidato yang dikutip Al Jazeera, al-Julani yang kini mulai menggunakan nama aslinya, Ahmed al-Shara'a, menyebut rakyat sebagai pemilik sah negara dan menyatakan sejarah baru telah ditulis untuk seluruh Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, warga Suriah bangun di hari Minggu pagi dengan situasi yang tak lagi sama. Perubahan itu kemudian dibahasakan al-Julani bahwa masyarakat kini terbebas dari pemerintahan tiran Bashar al-Assad. Sebab menurutnya rezim telah memenjarakan ribuan warga sipilnya sendiri secara tidak adil padahal mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Kami masyarakat Suriah adalah pemilik sah negara ini. Kami telah berjuang dan hari ini kami telah diganjar dengan kemenangan ini, kata al-Julani kepada khalayak. Sebuah sejarah baru saudara-saudaraku sedang ditulis di seluruh wilayah setelah kemenangan besar ini, ia melanjutkan. Sekaligus ia menyatakan kesyukuran serta mengingatkan kerumunan di hadapannya untuk bekerja keras membangun Suriah baru yang akan menjadi mercusuar bagi negara Islam. Sementara itu, Komandan Senior Pemberontak Anas Salkhadi tampil di televisi negara untuk mengatakan, pesan kami kepada semua sekte di Suriah adalah bahwa Suriah milik semua orang. Lahir dari Al-Qaeda. Abu Mohammed al-Julani lahir di Riyadh, Arab Saudi tahun 1982 dengan nama asli Ahmed Hussein al-Shara. Saat itu ayahnya bekerja sebagai insinyur perminyakan sebelum akhirnya keluarga mereka kembali ke Suriah pada tahun 1989 dan menetap di dekat Damaskus. Tidak banyak yang diketahui terkait kehidupan yang ia jalani di Suriah. Sampai pada tahun 2003 ia pindah ke Irak dan keterkaitannya dengan Al-Qaeda dimulai dari sini. Tahun yang sama dengan kepindahannya, al-Julani bergabung dengan organisasi paramiliter itu sebagai bagian dari perlawanan terhadap invasi Amerika Serikat. Pada tahun 2006, ia ditangkap dan ditahan selama 5 tahun, namun tetap berada di Irak. Selanjutnya, al-Julani ditugaskan untuk mendirikan cabang Al-Qaeda di Suriah, Front al-Nusra, yang memperluas pengaruhnya di wilayah yang dikuasai oposisi, khususnya Idlib. Ketika Perang Saudara Suriah semakin sengit pada 2013, ambisi al-Julani juga semakin besar. Ia lalu menentang seruan Abu Bakar al-Baghdadi untuk membubarkan Front al-Nusra dan bergabung dengan operasi Al-Qaeda di Irak untuk membentuk ISIS. Meski demikian, al-Julani tetap menyatakan kesetiaannya kepada Al-Qaeda dan memutuskan hubungan dengan ISIS pada akhirnya. Setelahnya, Front al-Nusra memerangi ISIS dan menghilangkan sebagian besar pesaingnya di kalangan oposisi bersenjata Suriah yang melawan Assad. Mendirikan HTS, membangun citra. Al-Julani pernah memimpin cabang Al-Qaeda di Suriah sebelum menjauhkan diri dari kelompok tersebut. Meski ia berupaya mengubah persepsi dengan membentuk HTS, kelompok itu masih dianggap sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Turki. Namun tak bisa dimungkiri ada citra baru yang berusaha dibangun, terutama jika melihat pidatonya di Masjid Umayyah belum lama ini. Dalam perjalanannya, ada transformasi yang ia tampilkan di hadapan publik entah dari sikap maupun cara berpakaian. Pada tahun 2014, saat dalam wawancara pertama dengan jurnalis Al Jazeera,
Al-Julani menutup wajah, mengatakan tujuannya adalah melihat Suriah diperintah dengan hukum Islam. Sekalian ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi minoritas Alawi, Syiah, Druz, dan Kristen di negara itu. 2 tahun berselang, ia mengumumkan kelompoknya berganti nama dan tidak lagi berafiliasi dengan Al-Qaeda. Saat itu ia mulai menampakkan wajah, mengenakan pakaian militer, berikut sorban di kepala. Tahun 2017, kelompok yang sebelumnya bernama Jabhat Fateh al-Syam, Front Penaklukan Suriah, berganti menjadi Hayat Tahrir al-Syam, Organisasi Pembebasan Suriah. Setelah mengonsolidasikan kekuasaan, Al-Julani memulai transformasi yang tidak dibayangkan banyak orang. Selain cara berpakaian, ia bahkan menyerukan toleransi agama dan pluralisme. Misal dengan mendekati komunitas Druz di Idlib yang sebelumnya menjadi sasaran Front al-Nusra, serta mengunjungi keluarga-keluarga Kurdi yang tewas akibat milisi yang didukung Turki. Pada 2021, ia melakukan wawancara pertamanya dengan jurnalis AS di PBS, mengatakan dirinya tidak ingin memulai perang dengan Amerika atau Eropa di Suriah. Aktor utama tumbangnya rezim Assad. Front al-Nusra menjadi yang paling kuat di antara banyaknya faksi pemberontak yang muncul pada hari-hari awal pemberontakan melawan Assad lebih dari 1 dekade lalu. Adapun Al-Julani menjadi tokoh paling menonjol. Apalagi belakangan, ia mulai mengirim pesan untuk meyakinkan kaum minoritas Suriah agar tidak takut terhadap para jihadis. Hal inilah yang melatar belakangi pakar Suriah, Joshua Landis, menyebut Julani lebih cerdas daripada Assad. Ia telah mengubah taktik, mengubah penampilan, mendapatkan sekutu baru, dan tampil dengan pesonanya yang ofensif terhadap kaum minoritas. Kepala Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma itu mengatakan kepada Jerusalem Post. Sementara Aaron Lund, seorang peneliti di lembaga pemikir Century International, mengatakan Julani dan HTS telah berubah dengan jelas, sembari mencatat bahwa mereka tetap sangat keras kepala. Itu hanya PR, tetapi fakta bahwa mereka terlibat dalam upaya ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi sekaku dulu. Al-Qaeda atau ISIS lama tidak akan pernah melakukan itu, katanya melanjutkan. Dan apa yang telah terjadi beberapa hari terakhir seolah membuktikan perkataan para ahli ini. Buktikan kapasitas tata kelola. Sebelum menumbangkan rezim Assad dan mengambil alih Suriah, Al-Julani bersama HTS pada dasarnya berhasil membuktikan kapasitas logistik dan tata kelola dengan memerintah wilayahnya sendiri di Idlib selama bertahun-tahun. Dimulai setelah ISIS runtuh, ia mendirikan pemerintahan sipil yang disebut Pemerintahan Keselamatan, membuat cengkeraman HTS di Provinsi Idlib, Suriah Barat Laut semakin kuat. Menurut analis urusan politik Suriah yang berbasis di Turki, Abbas Sharifa, pemerintahan keselamatan secara politik bersifat Islamis. Tetapi berbeda dengan Taliban atau ISIS. Dalam artian, HTS tidaklah kejam. Pemerintah Assad memandang HTS sebagai teroris, bersama dengan pemberontak lainnya yang bangkit melawan Damaskus. Namun dalam wawancara tahun 2021, Al-Julani menyebut penunjukan teroris terhadap mereka tidak adil. Sekaligus ia merincikan Front al-Nusra telah berkembang dari 6 orang yang menemaninya dari Irak menjadi 5.000 dalam setahun. Dengan pemberontak Muslim Sunni yang kini bergerak maju, pemerintahan HTS telah mengeluarkan beberapa pernyataan yang berupaya meyakinkan kaum Syiah Alawi dan minoritas Suriah lainnya. Kemudian, dalam pesannya kepada penduduk kota Kristen di selatan Aleppo pekan lalu, Al-Julani mengatakan mereka akan dilindungi dan harta benda mereka akan dijaga. Tidak salah jika peneliti Aaron Lund menyebut Al-Julani sebagai sosok yang sangat penting. Pemimpin pemberontak utama di Suriah, penganut Islam paling kuat. Sebagai negara dengan isu perang saudara yang kencang, Suriah dinyatakan merdeka dari rezim Bashar al-Assad saat ini. Dan Abu Muhammad Al-Julani merupakan sosok penting yang berada di baliknya. Mampukah tokoh Muslim satu ini membawa Suriah ke masa depan yang lebih cerah